Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Beliaulah yang Allah utus setelah meninggalnya Nabi Adam. Kenapa Rasul pertama Nabi Nuh? Karena beliaulah yang mula-mula Allah utus. Dan di zaman beliaulah terjadinya penyembahan-penyembahan kepada selain Allah. Nabi Adam bukan Rasul, dia Nabi. Beliau tidak punya umat, beliau tidak punya syariat. Karena di zaman beliau belum ada lagi orang menyembah patung, berhala atau apa saja. Jadi mula-mula terjadinya penyembahan kepada selain Allah, itu kepada berhala, patung, di zaman Nabi Nuh. Dulu ada 5 orang saleh, ahli ibadah, alim, sehingga orang-orang masyarakat menghormatinya, menjadikannya panutan dan menjadikannya sebagai contoh teladan yang baik. Kelima orang-orang saleh ini wafat, meninggal sampai ajalnya. Kemudian kepada masyarakat timbul bisikan setan agar dibikinkan gambarnya untuk sebagai dikenang. Maka jadilah mereka bikin lukisan gambarnya untuk dikenang-kenang. Kemudian lama-lama dianjurkan pula buat patung. Bikinkanlah patungnya. Kalau gambarkan kurang bagus, dibikinkan patung. Mula-mula patung itu diletakkan di tempat-tempat tertentu supaya orang dapat mengenang jasanya, supaya orang dapat mencontoh, meniru, mengikuti jalan hidupnya. Tapi iblis tidak sampai di situ. Lama-lama patung itu dihormati. Setelah dihormati, lama-lama orang meminta sesuatu. Kemudianlah menjadilah ujungnya disembah orang. Disembah, dipuja kepadanya, mengadu, meminta, memohon, dan seterusnya. Lama-lama itu menjadi suatu agama, suatu panutan yang akan dilaksanakan. Nah, disitulah terjadinya mula-mula penyembahan kepada selain Allah berupa patung-patung. Dan di zaman beliau lah mulanya orang bikin patung itu. Kabarnya kita lihat dalam apa penjelasan ulama bahwa di zaman beliau, zaman Nabi Nuh, hanya beliau sajalah orang yang tidak terlibat, tidak ikut serta menyembah-nyembah, memuja-muja patung-patung. Beliau Allah angkat menjadi utusannya untuk mendakwahi kaumnya. Itulah Nabi Nuh. Perjuangan beliau luar biasa. Masa dakwah beliau saja kan sudah tahu kita, 950 tahun. Masa dakwah bukan umur. Falawitha fihim, Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya itu alfasanatin illa khamsina ama. Selama 1000 tahun kurang 50. Kan 950. Umur beliau simpang siur para ulama kita ada mengatakan sejuta. 1.300 tahun. Ada yang bilang yang tertinggi, ada yang bilang 1.600 tahun. Wallahu alam. Yang jelas umur beliau lebih 1.000. Dalam masa 1.000 atau masa dakwah beliau 950 tahun itu, ujungnya akhirnya yang selamat, yang ikut naik kapal 60-an lebih. Ada juga yang mengatakan 70. Isinya Nabi Nuh bersama 3 orang anaknya dan bersama menantu. Ditambah pengikut-pengikut dia yang 60. Segitu yang selamat, segitu yang naik kapal. Bahkan anak beliau sendiri tidak mau naik. Ditegur oleh Allah, itu bukan keluargamu. Istri beliau pun sudah lama melawan. Kabarnya setiap kali beliau berdakwah, istrinya juga tampil
menerangkan kepada orang banyak, suami saya sudah gila, jangan ikuti. Jadi setiap beliau menyampaikan itu, istri beliau juga tampil. Itulah istri beliau yang dicantumkan dalam Al-Quran. Dua orang wanita, salah satunya istri Nabi Nuh, yang tidak mengikuti suaminya dan yang diberi sanksi dengan tenggelam nanti. Itu sekelumit tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh dianggap juga adalah bapak kedua. Bapak pertama Nabi Adam, kemudian punah semua kena banjir. Lalu yang selamat sekian orang, akhirnya kapal mendarat. Yang lainnya sudah mulai mati. Tinggallah 3 orang anak Nabi Nuh dan istrinya. Nah, kita sekarang menurut beliau-beliau para ahli adalah keturunan orang yang 3 itu. Sampai sekarang. Makanya Nabi Nuh itu dikatakan bapak kedua. Rasul pertama, bapak kedua. Beliau juga termasuk dalam golongan ulul azmi minar rusul. Rasul-rasul yang penuh lika-liku perjuangan, tantang-tantang luar biasa. Itu Nabi Nuh. Nah, kepada Nabi Nuh disyariatkan. Kita jelaskan bahwa tidak semua Nabi membawa syariat, ajaran baru. Kepada semua Rasul diturunkan kitab suci, untuk menjadi pegangan, tuntunan, pedoman. Dan tidak semua Nabi membawa syariat. Setiap umat ada Rasulnya. Cuman yang dijelaskan, yang disebutkan dalam Al-Quran dan dicantumkan namanya 25 Nabi dan Rasul. Selebihnya tidak dicantum. Dan Nabi, Rasul bukan 25. Tidak, banyak. Setiap kaum ada Rasulnya. Kepada setiap Rasul itu diberikan kitab suci untuk pedoman petunjuk. Kitab suci itu hanya disebutkan dalam Quran 4. Tapi Allah menurunkan kitab suci bukan 4. Setiap Rasul. Wa anzalna mahumul kitab. Kami turunkan pula kepada Rasul-Rasul itu kitab untuk menjadi tuntunan umatnya masing-masing. Yang disebutkan dalam Quran 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kita imani yang 4 itu. Dan kita percaya bahwa Allah juga telah menurunkan kitab-kitab kepada Nabi yang lain. Tapi setelah datangnya Al-Quran, kitab yang Allah berikan kepada Rasul terakhir Nabi Muhammad, tidak lagi berlaku kitab-kitab syariat-syariat yang telah Allah turunkan kepada Nabi-Nabi dulu. Karena Nabi Muhammad penyempurna, beliau diutus oleh Allah untuk semua umat manusia, bukan kepada satu kampung, satu negeri, tidak, ke seluruh dunia. Bahkan beliau juga beberapa kali ketemu dengan bangsa jin untuk berdakwah, untuk menjelaskan berbagai macam syariat kepada bangsa jin. Sekian penjelasan tentang Nabi Nuh. Mari kita masuk ke sini. Allah telah mensyariatkan untukmu, telah bikin aturan-aturan, tuntunan-tuntunan, petunjuk-petunjuk, telah membentangkan jalan. Tidak perlu lagi kamu kasak kusuk mencari aturan, tuntunan, pedoman. Sudah ada. Itu dia Al-Quran yang diturunkan. Isinya petunjuk. Itu isinya syariat Islam, undang-undang, peraturan dalam Islam. Dilengkapi, dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi. Isya'alakum minad din ma wassa bihi Nuh. Apa yang juga telah disyariatkan kepada Nabi Nuh AS. Walladhi, dan yang auhayna, yang telah kami wahyukan pula dianya kepada engkau ya Muhammad ilaika. Wa ma wassayna bihi,
Dan juga apa yang juga telah kami wasiatkan dengannya kepada Ibrahim, Musa, Isa. 4 di sini. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Nabi Muhammad ilaika. Kan? Walladzi auhayna ilaika, dan yang juga kami wahyukan kepadamu. Mu, engkau itu sudah Nabi Muhammad. 5 ini disebut dengan nimim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Tercatat Rasul-Rasul ini sebagai ulul azmi minar rusul. Tokoh-tokoh Rasul mempunyai perjuangan sangat hebat, ketabahan luar biasa. Sampai-sampai Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau ya Muhammad. Padahal beliau termasuk ulul azmi. Dalam surat Ahqaf nanti, fasbir, sabarlah engkau ya Muhammad. Bukan Nabi tidak sabar. Sebagaimana sabara ulul azmi minar rusul. Sabarnya para rasul ulul azmi sejak Nabi Nuh. 5 ini 4 tambah 5 Muhammad. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Ibrahim disebut dengan bapa para nabi-nabi. Karena keturunan beliau nabi-nabi, rasul-rasul. Nabi Ibrahim orang Babil di Irak. Di situ beliau lahir, di situ beliau besar. Negeri Babil dikuasai oleh raja syirik, penyembah berhala. Bahkan bapa Nabi Ibrahim pembuat Tuhan. Dia yang buat Tuhan, dan anaknya disuruhnya menjojol keliling kampung. Nabi Ibrahim mengalih godok keliling kampung, berjajan patung-patung, Tuhan-Tuhan. Karena bapa Nabi Ibrahim memang pembuat patung yang akan disembah-sembah. Di negeri Babil itu, ujung-ujungnya, kesudahan dakwah Nabi Ibrahim di situ, yang beriman cuma 3. Nabi Ibrahim, Sarah sepupunya menjadi istri, dan Lut, kemenakannya anak saudaranya. Inni muhajirun ila Rabbi. Beliau meninggalkan negeri Babil setelah terjadi dipanggang beliau, dilempar ke api. Setelah itu beliau mengatakan, saya akan pindah menuju keridaan Tuhanku. Maka berangkat beliau meninggalkan negeri Babil menuju Palestina. 3 orang. Beliau, Sarah, dan Lut. Lut melanjutkan perjalanan ke negeri Sodom, negeri LGBT. Di situ Lut Allah angkat jadi rasul untuk mendakwahi kaum di sana. Berarti Nabi Lut tidak orang asli situ. Kemudian Nabi Ibrahim bersama istrinya melanjutkan perjalanan ke Mesir. Akhirnya pindah lagi ke Palestina. Berujung dengan dapat hadiah istri beliau daripada Raja Mesir, seorang perempuan istana namanya Hajar. Tercatat dalam sejarah ketika beliau, Nabi Ibrahim dan istri beliau Sarah menuju Mesir. Di Mesir ketika itu yang berkuasa raja yang pantang melihat orang cantik. Siapa saja nanti orang pendatang-pendatang yang cantik pasti disuruh menghadap ke istana, karena ada petugas-petugasnya. Singkat cerita, Sarah kan termasuk perempuan yang tercantik di masanya. Sarah itu sepupu Nabi Ibrahim. Berbagai macam cara, godaan-godaan, rayuan-rayuan, bujukan-bujukan yang dilakukan oleh Raja Mesir ketika itu supaya Sarah mau dengan dia, bergaul dengan dia, tapi tidak mempan. Setiap kali dia berusaha akan menyentuh, tidak bisa. Ujungnya Raja itu salut lagi kat tangan dia.
Kemudian dia dikasih hadiah seorang perempuan namanya Hajar. Ini sengaja saya penggal-penggal ceritanya karena jika saya bukan ahli cerita ini. Pak Hajar, kembalilah Nabi Ibrahim dengan istri Sarah dan seorang perempuan hadiah ke Palestina. Lama-lama, karena Nabi Ibrahim juga belum dikaruniai anak, Sarah menganjurkan agar mempelai istri Hajar, perempuan yang dihadiahkan kepada Sarah. Berarti Hajar itu adalah perempuan hadiah dari raja kepada Sarah untuk berkhidmat menjadi pembantu Sarah. Lalu ujung ceritanya kita sudah tahu, Nabi Ibrahim kawin dengan Hajar atas usulan Sarah. Ya, kemudian beranak kan, timbul cemburu. Cemburu, pindah ke Makkah. Lahir Ismail. Anak pertama beliau Ismail, diangkat Allah juga dari Nabi. Kemudian Sarah juga beranak sepeninggal itu, Ishak, Yakub, Yusuf ke bawah. Sehingga keturunan Nabi Ibrahim itu adalah Nabi-Nabi Rasul. Makanya beliau dibilang dengan bapak para Nabi, bapak para Rasul. Israel adalah cucu Nabi Ibrahim. Israel. Nabi Ibrahim kawin dengan Sarah, Sarah beranak Ishak. Ishak jadi Nabi juga. Kemudian lahir Nabi Yakub, jadi Nabi juga. Nabi Yakub ini digelari dengan Israel. Anak Nabi Yakub yaitu Israel 12 orang. Salah satunya Yusuf. Maka semua keturunan daripada Nabi Yakub disebut dengan Bani Israel. Bani anak cucu keturunan Israel. Nabi Muhammad Bani Ismail. Di Makkah ketika telah mulai orang ramai di Makkah kena azan Zamadah, maka Nabi Ismail kawin dengan orang Yaman. Di situ nanti lahir bangsa Quraisy. Ujungnya lahir Nabi Muhammad. Yang satu lagi anak keturunan daripada nyonya Nabi, sejarahkan nyonya kan. Berturut-turut tuh. Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf. Terus ke bawah. Anak cucu daripada Yakub disebut dengan Bani Israel. Kemudian anak Nabi Yakub ada 12. Salah satu anak Nabi Yakub itu namanya Yahuza. Dilajah orang Arab Yahuda. Kemudian anak cucunya bernama Yahudi. Yahudi bahagian daripada Bani Israel. Tidak semua Bani Israel Yahudi. Yahudi nama orang. Nama cucu anak daripada Nabi Yakub, saudara Nabi Yusuf. Kalau tidak salah saudaranya yang nomor 2. Kata guru saya dulu, wallahu a'lam, dalang dan otak penyingkiran Nabi Yusuf adalah Yahuza, putra nomor 2. Dia dalangnya. Dia yang memanas-manasi, kena dengki, kena sakit hati. Sebab ibunya berbeda tuh. Ibu Nabi Yusuf dengan Bunyamin, ada Nabi Yusuf satu ibu. Berbeda ibu, satu ayah. Benar atau tidak? Tapi yang jelas begitu saya dengar dulu. Dari Yahuda ini lahir semua Yahudi. Dan memang dia sudah licik juga. Faktor gennya juga ada. Maka jadilah Yahudi Bani Israel.
Tetapi tidak semua Bani Israel Yahudi. Anak Nabi Yakub 12. Itu pula namanya 12 kelompok ini, 12 suku daripada Bani Israel di zaman Nabi Musa. Dari Nabi Yusuf ke bawah sampai Nabi Isa. Nabi keturunan Nabi Ibrahim. Di tanah Makkah tidak ada lagi Nabi. Sampai tiba di zaman Nabi Muhammad, satu-satunya keturunan Nabi Ismail yang ada di Makkah adalah Nabi Muhammad. Nah, sedikit kita bersejarah tentang itu supaya nyambung. Itulah Nabi Ibrahim, nama yang paling banyak disebut dalam salat setelah Nabi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim, kama barakta Ibrahim. Kata Nabi Muhammad, risalah yang boleh bawa adalah risalah Nabi Ibrahim. Milahnya milah Nabi Ibrahim. Kemudian di sini Musa lagi. Nabi Musa kita juga sudah tahu beliau keturunan Bani Israel. Sejarah kenapa di zaman beliau terjadi pembunuhan pun kita sudah sering dengar. Kenapa beliau pun selamat dari pembunuhan pun kita dengar. Tapi sedikit kita jelaskan juga. Ketika datang titah semua bayi laki-laki daripada kalangan Bani Israel yang lahir harus dibunuh dengan catatan Bani Israel itu datang ke Mesir sebagai pendatang, tidak asli. Bangsa asli Mesir adalah Kibti. Barangkali kita pernah mendengar istri Nabi atau perempuan yang dihadiahkan oleh Gubernur Maukis kepada Nabi namanya Maria Al-Kibtiyah. Dari Maria ini lahir anak Nabi namanya Ibrahim. Ibrahim kan mati kecil. Perempuan itu namanya Maria. Kibti, orang Mesir. Ketika Nabi SAW mengirim surat-surat kepada raja-raja, penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin di sekeliling Arab sampai ke Eropa, mengajak mereka untuk masuk Islam di tahun ke-6 Hijriah, masa perjanjian Hudaybiyah. Salah satu surat dikirim ke Mesir. Di Mesir yang menjadi gubernur ketika itu Muqawqis, perpanjangan tangan orang Romawi. Nah, ketika dikirim surat, beliau menghormati ajakan Nabi tapi tidak masuk Islam. Cuma dikasih hadiah kepada Nabi. Hadiah-hadiah di sana salah satunya adalah perempuan namanya Maria. Sarah dihadiahkan Raja Mesir kepada Sarah. Hajar, perempuan hadiah daripada Raja Mesir kepada Sarah. Maria, wanita Mesir yang dihadiahkan oleh penguasa Mesir ke Nabi Muhammad. Maria ini melahirkan anak namanya Ibrahim. Bernama dari Maria Kibtiyah. Kembali kita tadi kepada Bani Israel. Bani Israel, anak-anak cucu daripada Israel. Ketika Nabi Yusuf menempatkan tempat posisi yang di Mesir, sebagai menteri keuangan atau menteri pembenaran Mesir, beliau mengundang semua keluarga Nabi Yakub pindah dari Palestina ke Mesir. Semenjak itu berkembanglah Bani Israel di Mesir. Di zaman Nabi Yusuf mereka masih dihormati. Tapi lama-lama mereka dijadikan budak di negeri orang. Itulah sejarah Bani Israel di Mesir. Nabi Musa dikirim oleh Allah salah satunya untuk membawa kembali pulang
Bani Israel ke Palestina. Tapi beliau mengkanglah, engkau sajalah pergi Musa dengan Tuhanmu, kalau lah pergi orang dari negeri kita yang dijajah itu, nanti kami masuk. Itu pula gaya Bani Israel. Nah, Rasul yang diutus yang terkenal dari kalangan mereka Nabi Musa. Tapi Nabi Musa bukan satu-satunya Bani Israel. Rasul yang diutus. Kepada Bani Israel banyak Rasul-Rasul. Ada yang didustakan, ada yang dibunuh. Fafarikan kadzabtum wa farikan taqtulun. Bani Israel itu terkenal dengan orang yang membunuh para nabi-nabi. Mana nabi-nabi yang tidak cocok dengan kamu mereka, dengan kehendak mereka, dengan keinginan mereka, mereka carikan rekayasa untuk sesuatu lalu dibunuh. Bahkan difitnah. Barangkali ingat nabi terakhir Rasul terakhir yang difitnah oleh Bani Israel cepatnya Yahudi adalah Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Ketiga-tiga nabi ini dibunuh. Kecuali tentang Nabi Isa ada perbedaan pendapat. Yahudi semuanya wataknya itu. Yang merancang itu Yahudi. Makanya Yahudi itu dalam Al-Fatihah sebagaimana tafsirannya adalah Al-Maghdubi alaihim. Al-Maghdub, orang-orang yang dimurkai, dimarahi atas mereka. Itu siapa merekanya? Yahudi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan al-maghdub, orang yang dimurkai atas mereka. Siapa? Yahudi. Him itu perinya ke Yahudi. Kenal laku mereka, perangai mereka, tabiat mereka yang membuat mereka bangsa yang dimarahi dan dilaknat. Mula-mula kepada mereka arahannya al-maghdubi alaihim. Tapi siapa saja yang perangainya, sifatnya, tingkah lakunya, tabiatnya segala macam sama dengan mereka, termasuk Tuhan alaihim. Kan ada dua him tu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itu him yang pertama kan. Ghairil maghdubi alaihim, him yang kedua. Berbeda tu. Kalau him yang pertama siratal ladzina an'amta alaihim, him yang pertama 4. Nabi Rasul-Rasul, orang-orang siddiq, orang-orang syuhada, orang-orang saleh. Ini himnya ni. Dalam surah An-Nisa berbunyi itu. Ayat ke-69, him yang dimaksud adalah jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, ya Allah, jalan yang telah ditempuh oleh para nabi-nabi dan rasul. Orang-orang siddiq, orang jujur dan benar, orang syuhada, orang syahid dan orang saleh. Sementara him yang kedua, ghairil maghdubi alaihim, Yahudi. Al-maghdubi alaihim al-Yahud. Mereka lah contohnya. Contoh orang yang mendapat murka dan marah Allah. Kalau him yang pertama adalah para nabi, itulah yang menjadi ikutan dalam menempuh jalan yang lurus. Sedikit kita menyimpang tadi kan ke sana tentang him. Begitu juga Nabi Isa. Telah disyariatkan pula kepada beliau, sehingga beliau pun dianugerahi kitab suci namanya Injil. Walaupun masa dakwah Nabi Isa itu sangat pendek, kan beliau umur 30-an meninggal atau diangkat ke langit. Pagi hari ini kita tidak akan menjelaskan bagaimana beliau diangkat ke langit panjang, dan saya tidak bidang saya itu. Yang jelas, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa. Nabi Ibrahim bukan Israel. Tidak. Nabi Ibrahim itu nenek moyang orang Bani Israel.
Nabi Ibrahim itu nenek moyang Nabi Muhammad. Beda kan? Nabi Muhammad lahir di Makkah. Terus ranjinya sampai di Nabi Ibrahim. Bani Israel semuanya terus ranjinya tiba di Nabi Yakub. Nabi Yakub terus kepada Ishak. Ishak tiba Nabi Ibrahim. Makanya sebagian Bani Israel itu menganggap mereka adalah anak golongan keturunan yang mulia. Sementara mereka menghina Bani Ismail karena Ismail itu lahir pada budak yang dipersembahkan untuk Sarah. Ini kan gaya mereka. Nah, supaya jangan berpanjang, kita kesini lagi. Intinya, Allah telah mensyariatkan kepada kamu apa yang telah diwasiatkan juga disyariatkan pula kepada Nabi Nuh sampai bagi Nabi Isa. Itulah jalan, itulah tuntunan, itulah pedoman yang akan kalian tempuh supaya selamat, yaitu Islam. Itu jalan Islam. Ingat, semua Nabi agamanya Islam. Yang baca wa ana minal muslimin itu ke Nabi Ibrahim. Apapun ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi-Nabi semuanya satu Islam. Intinya sama, tauhid. Intinya juga sama, meyakini adanya kehidupan setelah mati. Yang berbeda cuma adalah syariatnya. Ibadah-ibadahnya berbeda. Apa isinya? An aqimuddin. Agar kalian istiqomah kepada umat Nabi Muhammad. Di awal kan bunyinya syara'alakum. Allah telah mensyariatkan kepadamu. Mu-nya itu kita umat Nabi Muhammad. Suatu agama yang disebut dengan Islam. Sebagaimana telah diwasiatkan pula kepada Nabi Nuh sampai Nabi Isa. Untuk itu, di antara syariat itu, dirikan tegakkan salat agama ya, an aqimuddin. Aqimu perintah. Kepada siapa perintah? Bukan kepada Nabi Nuh. Kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Tidak, kepada kita umat Nabi Muhammad. An aqimu, agar kalian menegakkan, melaksanakan syariat agama ini. Wahai umat Nabi Muhammad. Wala tatafarraqu fi, dan janganlah kalian itu berpecah belah di dalamnya. Laksanakanlah syariat ini, jangan sampai kalian berpecah belah dalam melaksanakan syariat agama itu. Berarti ada berpotensi untuk pecah belah. Makanya suruh kita jangan berpecah belah. Sebagaimana berpecah belahnya Yahudi dan Bani Israel. Tapi kenyataannya berpecah belah. Sehingga dikatakan umat Islam terbagi 72 golongan. Yang satu yang selamat. Yang satu ini semuanya menyatakan yang satu ini. Yang lain tidak. Jangan kalian berpecah belah fihi kaburu alal musyrikin. Kita cepatkan kaburu alal musyrikin. Amat berat, kabura, amat besar, amat berat atas orang-orang musyrikin. Musyrikin di sini adalah orang-orang musyrikin di zaman Nabi, orang Makkah, orang kafir. Mula-mula ke situ berat sekali atas orang-orang miskin, musyrikin Makkah untuk menerima ajakan, seruan dakwah beliau kepada syariat Islam. Ma tad'uhum ilaih. Berat bagi mereka apa yang kau serukan kepada mereka. Tad'uhum di sini kembali kepada orang musyrikin.
ilaihi, apa yang telah disyariatkan Allah. Jadi baik bagi orang-orang musyrikin kafir itu untuk menerima syariat yang telah Allah pesankan kepada Nabi Muhammad untuk dilaksanakan dan diajarkan. Sampai sekarang, siapapun orang kafir, siapapun orang musyrikin, tetap mereka berat untuk menyerahkan syariat Islam, bahkan mereka anggap syariat itu kejam segala macam. Allah yajtabi ilahi man yasha. Padahal Allah yajtabi telah memilih telah memilih siapapun yang Allah pilih ilahi kepada agama tauhid ini siapa yang sah. Allah paling tahu, dialah yang memilih, dia yang menunjuki, dia yang buka hati manusia untuk mau menerima melaksanakan apa yang didakwahkan oleh para rasul dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Mayasya, siapa yang Allah kehendaki. Di sini ada garis bawah, siapa yang Allah kehendaki, bukan siapa yang kita kehendaki. Berarti tidak semua dakwah ajaran-ajaran itu diterima oleh banyak. Sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, rasul-rasul itu semuanya ditentang. Mana-mana yang Allah pilih sesuai dengan ilmu Allah, maka orang itu dapat petunjuk. Itulah dia Mayasya. Dan Allah paling tahu, maha tahu siapa yang wajar, siapa yang pantas untuk mendapat petunjuk, siapa yang akan dipilih Allah, Allah paling tahu. Ada dua tu. Kalau bahasa awak no dah ke api kangian. Paman Nabi yang bernama Abu Talib, yang mengasuh Nabi semenjak umur 8 tahun, ketika Abdul Muttalib wafat 2 tahun, umur 6 tahun sampai 8 tahun Nabi Muhammad di bawah asuhan kakek beliau Abdul Muttalib. Meninggal kakek beliau, pengasuhan berpindah kepada Abu Talib, bapaknya Ali bin Abi Talib. Orang yang paling dekat, orang yang paling sayang dengan Nabi, membela habis-habisan Nabi, mempertahankan habis-habisan Nabi. Tapi Allah tidak pilih. Yajtabi, Allah tidak pilih. Yajtabi kan memilih. Allah memilih kepada agama ini siapa yang Allah tunjuk, yang Allah kehendaki. Allah tidak pilih Abu Talib. Dan itu kehendak Allah. Satu lagi namanya Abu Lahab, juga paman Nabi kan? Paman Nabi. Salah satu orang yang paling gembira dengan kelahiran Nabi adalah Abu Lahab. Sehingga yang menyusukan pertama kali Nabi Muhammad kecil itu adalah budak Abu Lahab. Tradisi bagi orang Arab, mereka tidak mau menyusukan anaknya. Itu makanya Nabi nanti dicarikan ibu susunya Halimah. Halimah daripada Sa'diyah. Adik kita kan digabung namanya Halimah itu Sa'diyah. Sa'diyah itu nama kaum, nama suku. Halimah. Jadi Abu Lahab, paman beliau yang paling gembira dengan kelahiran Nabi, karena sudah datang pengganti adiknya itu Abdullah. Ada seorang budak beliau yang mengasih tahu kepada beliau bahasa anak beliau sudah lahir, yaitu anak Aminah lahir, langsung budak itu dimerdekakan oleh Abu Lahab. Tapi ketika Nabi memproklamirkan dirinya bahwa beliau adalah Nabi Rasul 40, yang paling dulu menentang Abu Lahab. Itu semuanya kita tidak tahu. Makanya Allah yajtabi. Allah memilih siapapun yang dikehendakinya untuk diberinya petunjuk dan diberinya hidayah, terbuka hatinya menerima Islam. Itu Abu Bakar yang, Umar yang menerima. Umar, tokoh-tokoh Quraisy yang menerima. Maka mengenai petunjuk itu bukan urusan Nabi. Apalagi kita. Tugas Nabi cuma mendakwahkan, menyampaikan, mengajak kepada syariat yang telah disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Nuh sampai Nabi Isa, juga kepada Nabi Muhammad. Tidak yang kita suka itu mau. Bahkan orang di bawah kita sendiri, kalau Allah tidak pilih, tidak.
Berawal Nabi Nuh. Nabi Nuh anaknya satu kan? Istrinya. Nabi Ibrahim bapaknya. Nabi Musa Fir'aun. Beliau kan hidup di istana Fir'aun dulu kan? Fir'aun. Begitu juga selanjutnya. Jadi kajinya adalah para rasul, para nabi dan pelanjut dakwah para nabi menyeru, mengajak orang kepada syariat. Syara'alakum. Syariat, ajaran, aturan, petunjuk agama ini. Itu Islam. Serukan dia. Masalah menerima tidak menerima itu bukan urusan lagi juru dakwah. Urusan juru dakwah adalah menyampaikan, bertabligh. Siapa yang akan dapat petunjuk, tak tahu kita. Kita wajib bersyukur. Kita termasuk namanya yajtabi ilaih. Kita termasuk yajtabi ilaih. Apa yajtabi? Dipilih. Allah memilih kepada agama tauhid ini, ilaihi, kepada syariat ini, kepada agama tauhid ini, siapa yang Allah kehendaki. Terpilih kita. Di antara sekian banyak, syukuri itu. Orang sekampungnya Nabi ini. Pasih bahasa Arab daripada awak. Basuhnya Nabi ini. Bakari Nabi ini. Allah nak pilih dia. Kita tak siapa-siapa. Dapat hidayah, dapat petunjuk, syukuri, paci arek-arek, ganggam tagu-tagu. Karena masalah siapa yang patut, siapa yang pantas akan diberi Allah hidayah, hanyalah rahsia Allah. Bukan guru, bukan ulama, bukan ustaz, bukan buya, bukan kiai. Tidak, mereka sama tugasnya. Menyeru, mendakwahi. Wa yahdi ilaihi mayyunib. Penutupnya. Wa yahdi, dia akan memberikan petunjuk ilaihi, kepada agama ini, agama yang telah disyariatkan kepada Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. May yunib, siapa yang ingin kembali kepada Allah. 1 minit saja yunib. Yunib adalah inabah. Inabah adalah kembali kepada Allah setelah tersesat, banyak gelimang dosa, kembali kepada Allah dengan tobat dan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Namanya inabah. Yunib, orangnya munib. Apa beda inabah dengan taubat? Taubat adalah orang yang menyesali kesalahannya, menyadari kesalahannya, lalu kemudian minta ampun, taubat kepada Allah. Sampai situ taubat namanya. Tapi yang namanya inabah, munib, yunib adalah orang yang kembali kepada Allah bukan hanya sekedar kembali. Bukan hanya sekedar tobat, tapi dibuktikannya kembali itu dengan berubah. Daripada yang jelek kepada yang baik. Dari kepada berbagai macam kudurakan kepada ketaatan. Nampak perubahan, namanya yunib. Inabah, orangnya munib, kata kerjanya yunib. Allah akan menunjuki kepada agama ini siapa yang betul-betul kembali kepada Allah dan menjalankan syariat. Mentunjukkan juga seperti itu. Intinya adalah Allah telah mensyariatkan kepada kita untuk kita jalani. Karena syariat itu artinya jalan yang akan ditempuh. Lengkap dengan aturan-aturan petunjuknya. Mudah-mudahan kita mendapat pula sedikit pelajaran daripada ayat ke-13 surat Asy-Syura ini. Sekian saja. Diakhiri dengan subhanallah. Sebelum dilanjut diakhiri, ada 2 pertanyaan, Ustaz. Al-Imam ta'ala angkal Yahudi wala Nasara hatta tabila milatahum. Itu nomor 1, Ustaz. Pertanyaan nomor 2, Israel yang gini pun nama gini, Ustaz. Israel yang sadang perang gini ada nama gini, Pak. Kedua pertanyaan, Ustaz. Bersama itu.